Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilham Mustafa selaku moderator. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para presentator kita pada hari ini. Presentator pertama yaitu Vika Firdaus yang akan membahas materi tentang merger. Kemudian presentator kedua yaitu Nurul binti Aisyah yang akan membahas materi tentang akuisisi, dan presentator ketiga yaitu Muhammad Rian Arifin yang akan membahas materi tentang konsolidasi. Baik, saya persilahkan kepada para presentator untuk membahas materi yang akan disampaikan. Di sini saya menjelaskan tentang merger. Merger menurut pengertiannya adalah proses menggabungkan dua perusahaan di mana salah satu dari mereka tetap berdiri dan menggunakan nama perusahaan, sementara perusahaan lainnya menghilang, dan semua kekayaannya termasuk dalam perusahaan yang masih berdiri. Yang selanjutnya, jenis-jenis merger. Jenis-jenis merger ini ada 4. Yang pertama, merger horizontal. Yang kedua, merger vertikal. Yang ketiga, merger konglomerat. Dan yang keempat, merger kongenerik. Yang pertama yaitu merger horizontal. Adalah proses merger yang menggabungkan dua atau lebih perusahaan di mana jenis bisnisnya masih sama. Contohnya, merger perusahaan antara perusahaan roti, merger antara perusahaan jasa keuangan, dan lainnya. Yang kedua, ada merger vertikal. Adalah proses merger yang menggabungkan beberapa perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam jalur produksi berurutan. Sebagai contohnya yaitu sebuah perusahaan ban bergabung dengan perusahaan mobil. Yang ketiga, ada merger konglomerat. Adalah proses merger yang menggabungkan beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Contohnya, perusahaan makanan bergabung dengan perusahaan mobil. Tujuan dari merger konglomerat ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan badan usaha dengan menukar saham di antara perusahaan yang di-merger. Yang keempat, ada merger kongenerik. Adalah proses merger yang menggabungkan dua atau lebih perusahaan di mana bentuk bisnis masih terkait tetapi produknya yang berbeda. Misalnya, merger antara bank dan perusahaan keuangan. Yang selanjutnya ada dasar hukum merger. Dasar hukum merger ada 2. Yang pertama, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, yang berisi merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Yang selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu pasal 28 yang berbunyi 1. Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin pimpinan Bank Indonesia. 2. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada tata cara merger. 1. Menyusun usulan rencana merger. 2. Menyusun rancangan merger dan konsep akta merger. Yang ketiga, pengumuman ringkasan rancangan merger. Yang keempat, rapat anggota masing-masing pihak. Yang kelima, pembuatan akta merger di hadapan notaris. Yang keenam, permohonan izin merger kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. Yang ketujuh, persetujuan atau penolakan permohonan izin. Dan yang terakhir adalah pengumuman hasil merger. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini sebagai penyaji 2 akan menjelaskan mengenai akuisisi. Apa sih yang dimaksud dengan akuisisi itu?
Akuisisi berasal dari kata acquisition yang berarti tindakan untuk memperoleh sesuatu melalui pembelian, pertukaran, ataupun hadiah. Secara sederhana, akuisisi dapat diartikan sebagai pengambil alihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Selanjutnya adalah jenis-jenis akuisisi. Jenis-jenis akuisisi ada 5. Yang pertama, akuisisi aset. Apa sih yang dimaksud dengan akuisisi aset? Akuisisi aset merupakan transaksi pembelian dengan cara membeli sebagian atau seluruh aktiva perusahaan yang diakuisisi. Yang kedua adalah akuisisi saham. Akuisisi saham merupakan akuisisi dengan cara membeli atau dengan cara pembelian sebagian atau seluruh saham minimal 51% saham perusahaan yang diakuisisi. Yang ketiga adalah akuisisi kombinasi. Akuisisi kombinasi merupakan kombinasi antara akuisisi aset dan akuisisi saham, yaitu dengan cara melakukan akuisisi dengan membeli 50% saham dari perusahaan yang diakuisisi dan 50% aktiva dari perusahaan yang diakuisisi. Yang keempat adalah akuisisi bertahap. Akuisisi bertahap ini yaitu akuisisi yang tidak dilakukan sekaligus. Maksudnya, perusahaan sebagai pelaku akuisisi menjadi pembelinya, sehingga perusahaan pelaku akuisisi memberikan dana ke perusahaan yang akan diakuisisi melalui pembelian obligasi. Yang selanjutnya dapat ditukar dengan ekuitas apabila kinerja perusahaan ini semakin baik. Yang kelima adalah akuisisi kegiatan usaha. Akuisisi kegiatan usaha ini terbatas hanya pada kegiatan usaha dan dari perusahaan yang diakuisisi, baik dalam bentuk seperti alat produksi ataupun jaringan bisnis, dan juga bisa hak milik intelektual. Dasar hukum akuisisi. Dasar hukum akuisisi yang pertama sesuai dengan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum perseorangan untuk mengambil alih perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perseroan sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dasar hukum yang kedua sesuai dengan pasal 1 angka 3 PP nomor 27 tahun 1998, akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih perusahaan baik seluruh ataupun sebagian besar saham perusahaan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. Contohnya adalah pengambil alihan saham mayoritas pabrik rokok asal Indonesia PT HM Sampurna oleh pabrik rokok asal Amerika Philip Morris. Akibat dari akuisisi ini, kendali atas PT HM Sampurna sudah tidak lagi berada di tangan PT HM Sampurna, namun sudah beralih tangan kepada Philip Morris. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan akuisisi melalui Direksi Perseroan. Yang pertama adalah keputusan RUPS. Keputusan akan sah jika disetujui paling sedikit 3/4 dari suara yang dikeluarkan. Yang kedua adalah pemberitahuan kepada Direksi Perseroan. Menurut pasal 125 ayat 5 UU PT, dalam hal pengambil alihan dilakukan oleh direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambil alihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih. Yang ketiga adalah penyusunan rancangan pengambil alihan. Sekurang-kurangnya memuat yang pertama, nama dan tempat kedudukan perseroan yang mengambil alih dan yang akan diambil alih. Yang kedua, alasan serta penjelasan
dari perseroan yang akan mengambil alih dan direksi perseroan yang akan diambil alih. Yang ketiga, laporan keuangan sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 66 ayat 2 UU PT untuk tahun buku berakhir perseroan yang akan mengambil alih. Yang keempat adalah tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan mengambil alih. Yang kelima adalah jumlah saham yang akan diambil alih. Dan yang keenam adalah kesiapan pendanaan. Prosedur yang keempat adalah pengumuman ringkasan rancangan. Yang kelima adalah pengajuan keberatan kreditor. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada direksi atau kepada perseroan dengan jangka waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman mengenai pengambil alihan sesuai dengan rancangan tersebut. Yang keenam adalah pembuatan akta pengambil alihan di hadapan notaris. Yang ketujuh, pemberitahuan kepada menteri. Yang kedelapan, pengumuman hasil dari pengambil alihan tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengambil alihan secara langsung dari pemegang saham. Yang pertama adalah perundingan dan kesepakatan. Langkah awal yaitu perundingan dan kesepakatan antara pihak yang bersangkutan, seperti direksi perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih. Yang kedua adalah pengumuman rencana kesepakatan. Yang ketiga adalah pengajuan keberatan kreditur. Seperti halnya dengan melalui direksi perseroan tadi, dengan secara langsung dari pemegang saham pun, kreditur dapat mengajukan keberatan. Kreditur dapat mengajukan keberatan paling lambat 14 hari setelah pengumuman rancangan kesepakatan tersebut. Namun, apabila kreditur tidak menyampaikan keberatan dalam jangka waktu itu, kreditur dianggap menyetujui pengambil alihan tersebut. Yang keempat adalah pembuatan akta pengambil alihan di hadapan notaris. Menurut pasal 128 ayat 2 UU PT, akta pengambil alihan saham yang dilakukan langsung oleh pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Yang kelima adalah pemberitahuan kepada menteri. Menurut pasal 131 ayat 2 UU PT, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan dalam penyampaian pemberitahuan kepada menteri tentang perubahan susunan pemegang saham. Dan yang terakhir adalah pengumuman hasil pengambil alihan. Berdasarkan pasal 133 ayat 2 UU PT, direksi perseroan yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil pengambil alihan dalam satu surat kabar atau lebih dan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal berlakunya pengambil alihan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi. Saya awali dengan pengertian konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan mendirikan sebuah perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Contoh dari perusahaan hasil konsolidasi ialah Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan hasil konsolidasi dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Selanjutnya yaitu macam-macam konsolidasi. Ada 7 macam konsolidasi. Yang pertama yaitu konsolidasi bisnis, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi perusahaan baru. Kemudian perusahaan baru tersebut mengambil alih seluruh hak dan kewajiban dari perusahaan yang disatukan. Kemudian yaitu konsolidasi akuntansi, yaitu penggabungan laporan beberapa aset, ekuitas, kewajiban, dan laporan keuangan dari suatu perusahaan induk dan perusahaan anak ke dalam suatu bentuk laporan keuangan. Kemudian yang ketiga itu konsolidasi perusahaan, ialah dua buah perusahaan yang sebelumnya bergabung kemudian bubar karena hukum. Kemudian sebagai gantinya didirikan perusahaan dengan nama yang baru.
Namun secara finansial, perusahaan tersebut mengambil alih seluruh aset, hak, dan kewajiban dari perusahaan yang bubar tersebut. Kemudian yaitu konsolidasi sosiologi, yaitu bentuk penguatan keanggotaan masyarakat dalam kelompok sosial yang terdiri dari elemen seperti suku, agama, status sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu konsolidasi politik, yaitu suatu upaya memperkuat kedudukan politik dan memperteguh kekuatan politik. Kemudian yang keenam yaitu konsolidasi paru. Konsolidasi paru terjadi ketika udara yang biasanya mengisi saluran udara kecil di paru-paru digantikan dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang terakhir adalah konsolidasi tanah, yaitu kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dari konsolidasi, yaitu pasal 107 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Ada 3 ayat yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Yang pertama yaitu ayat 1. Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perusahaan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar. Kemudian ayat 2 yaitu pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan likuidasi. Kemudian yang ayat 3 yaitu pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak didahului dengan likuidasi, maka aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil peleburan atau penggabungan. Kemudian pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi pemegang saham dari perseroan hasil penggabungan atau peleburan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan konsolidasi. Yang pertama yaitu direksi dari perusahaan yang akan meleburkan diri harus mengusulkan rencana konsolidasi. Kemudian usulan tersebut harus disetujui oleh para komisaris dari perusahaan tersebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu usulan rencana konsolidasi akan dijadikan bahan untuk rancangan konsolidasi. Kemudian rancangan tersebut akan disusun bersama oleh para direksi dari perusahaan-perusahaan yang akan melakukan peleburan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu ringkasan dari rancangan konsolidasi harus diumumkan oleh direksi dalam 2 surat kabar berita harian dan diumumkan kepada para karyawan paling lambat 2 minggu sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham atau yang biasanya disingkat sebagai RUPS. Kemudian langkah yang keempat yaitu rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi harus disetujui oleh pihak RUPS dari masing-masing perusahaan. Kemudian akan dituangkan ke dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris. Jika sudah disahkan oleh notaris, maka akta konsolidasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembuatan akta pendirian PT baru. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu direksi dari perusahaan harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian PT baru kepada Menkumham paling lambat 2 minggu sejak tanggal keputusan RUPS. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu Menkumham memberikan tanda pengesahan paling lama itu sekitar 60 hari setelah permohonan diterima. Kemudian perusahaan yang meleburkan diri akan dianggap bubar
terhitung dari tanggal akta pendirian PT baru hasil peleburan yang disahkan oleh Menkumham. Kemudian yang terakhir ialah jika telah disahkan oleh Menkumham, akta pendirian PT baru hasil peleburan tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam tambahan di Berita Negara RI. Terima kasih kepada para presentator yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Di sini saya akan menyimpulkan hasil presentasi dari kelompok kami. Jadi, merger itu adalah penggabungan dari dua perusahaan di mana salah satu perusahaan akan tetap berdiri, sementara perusahaan yang lain akan menghilang dan semua kekayaan yang dimiliki akan masuk ke dalam perusahaan yang masih berdiri tersebut. Nah, di dalam merger ini terdapat beberapa jenis, di antaranya yaitu merger horizontal, merger vertikal, merger konglomerat, dan merger kongenerik. Dasar hukum mengenai merger ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu pada pasal 28 ayat 1 dan 2. Kemudian kalau akuisisi itu adalah pengambil alihan suatu perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Nah, di dalam akuisisi ini terdapat 5 jenis, diantaranya yaitu akuisisi aset, akuisisi saham, akuisisi kombinasi, akuisisi bertahap, dan akuisisi kegiatan usaha. Dasar hukum mengenai akuisisi ini terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, yaitu pada pasal 1 ayat 11, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yaitu pada pasal 1 ayat 3. Sedangkan konsolidasi itu adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan yang ada. Nah, di dalam konsolidasi ini terdapat beberapa macam, diantaranya yaitu konsolidasi bisnis, konsolidasi akuntansi, konsolidasi perusahaan, konsolidasi sosiologi, konsolidasi politik, konsolidasi paru, dan konsolidasi tanah. Dasar hukum mengenai konsolidasi ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yaitu pada pasal 107 ayat 1, 2, dan 3. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.